Sudah bisa dimulai ya? Siap. Ya, baik. Siap. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman Legal Talk, pada siang hari ini kita akan melanjutkan diskusi-diskusi rutin bulanan bersama para pakar, para pimpinan lembaga, khususnya di bidang hukum, untuk kali ini membahas tentang tema yang tidak terlalu populer, tetapi kami merasa sangat penting untuk menjadi awal diskusi di awal tahun kita, tahun 2021. Tema yang akan diangkat pada siang hari ini adalah Quo Vadimus Hukum Indonesia tahun 2021. Secara harfiah diartikan hendak kemana hukum Indonesia tahun 2021. Pada siang hari ini, Legal Talk merasa terhormat karena mendapat kesempatan untuk berdiskusi bersama Bapak Dr. Muhammad Erwin SHM-Hum, dosen Politeknik Negeri Sriwijaya, dosen luar biasa di Universitas Sriwijaya, dan Sekolah Tinggi Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Selamat siang, Pak Erwin. Terima kasih kesediaannya. Siang, Mas Richard. Baik, Pak. Diskusi ini akan berjalan kurang lebih 1 jam. Jika teman-teman yang mengikuti live streaming ada pertanyaan, bisa menuliskannya di Q&A di akhir diskusi, kita akan tanyakan kepada Pak Erwin. Oh, ya. Kita pada tahun ini, Pak, tahun 2020 khususnya, selain pandemi yang mengejutkan, yang sangat membuat kesulitan di banyak sisi, juga sedikit menantang mungkin eksistensi kita ya sebagai manusia dan kehidupan bersama sebagai masyarakat. Tapi juga ada yang banyak mengejutkan di bidang hukum, di dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, di dalam konteks penegakan hukum, di dalam konteks diskursus hukum dan persoalan kasus-kasus hukum kita. Kita akan membahas diskusi ini bersama Pak Erwin sebagai ahli filsafat hukum dari perspektif filsafat hukum. Di diskusi yang lalu, kita berbicara tentang penegakan hukum, refleksi sepanjang tahun 2021 bersama Prof. Edi. Prof. Edi pendekatannya hukum pidana, sehingga lebih pada hal-hal yang teknis. Saat ini, untuk mengawali tahun, sekaligus juga sedikit merefleksikan ke 2020, kita akan berbicara lebih pada ranah diskursus, lebih pada ranah filosofis, untuk melihat secara lebih mendalam persoalan-persoalan dan diskursus hukum di masyarakat kita. Tetapi sebelum itu, mungkin kita perlu mendengar penjelasan Pak Erwin terkait aspek keilmuan dari filsafat hukum yang saya juga merasa bahkan di Fakultas Hukum, filsafat hukum ini masih tidak terlalu dalam tanda kutip ramah untuk orang-orang hukum. Sehingga mungkin Bapak berkenan menjelaskan terlebih dahulu tentang aspek keilmuan filsafat hukum supaya masyarakat dan publik bisa lebih memahaminya, Pak, sebagai bagian dari diskursus hukum yang kita mau bahas. Ya. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mas Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Saya ini dari Palembang, ya, diundang untuk bincang-bincang pada Legal Talk Society ini. Ini suatu kehormatan bagi saya. Ya, baik. Memang menanggapi dari pernyataan Mas Richard barusan tentang bagaimana filsafat ataupun filsafat hukum selama ini berada pada lalu lintas cara pandang masyarakat Indonesia.
terkesan dipandang sebagai sesuatu yang sulit, sebagai sesuatu yang rumit, sesuatu yang aneh, atau bahkan ada pula pihak-pihak yang memandangnya sebagai sesuatu yang dapat menyesatkan. Ya, padahal dalam hidup dan kehidupan kita ini tidak bisa terlepas dari filsafat, termasuk filsafat hukum. Ya, untuk mengetahui sesuatu itu membutuhkan refleksi. Proses refleksi itu merupakan alur penelusuran dari filsafat. Padahal perintah Tuhan pertama kali saja, ya saya Muslim ya kalau yang saya tahu berdasarkan ajaran keyakinan agama saja. Perintah pertama kali itu dengan satu kata, pada kata ikro, bacalah itu sudah menyuruh untuk berfilsafat. Bacalah di situ bukan sekedar baca teks, bacalah segala yang ada di sekitar. Nah itu ya, singkatnya. Ya kita, misalnya gini, menengadah ke atas, melihat langit terbentang, kok bisa seperti itu? Kalau lagi di sebelah jendela dalam pesawat itu melihat lautan, daratan dibentangkan, kok bisa seperti itu? Dahan-dahan ranting pohon bergoyang disapa oleh angin, kok bisa seperti itu? Melihat ke makhluk yang namanya manusia ini, hidupnya berkelompok-kelompok, ada laki-laki, ada perempuan, apa maksudnya semua itu? Kemudian membaca ke diri sendiri. Sudah berkenalan belum dengan diri sendiri? Saya ini siapa? Dari mana saya ini? Untuk apa saya ini ada? Mau kemana saya ini? Semuanya rahasia. Gemar atas rahasia itulah yang dikatakan dengan filsafat. Jadi ya disayangkan kalau masyarakat Indonesia kebanyakan memandang filsafat ataupun filsafat hukum itu sebagai wilayah ranah yang termarginalkan. Oke, kembali ke pernyataan atau pertanyaan dari Mas Richard tadi. Di situ saya tangkap ada dua keyword, dua kata kunci. Satu, Mas Richard sebutkan keilmuan. Dua, Mas Richard sebutkan filsafat hukum. Ya, terdapat 4 pengetahuan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Ada yang disebut dengan pengetahuan biasa. Ada pengetahuan ilmiah atau yang disebut dengan ilmu. Ada pengetahuan agama dan ada pengetahuan filsafat. Masing-masing memiliki ciri dan realitas sendiri-sendiri. Tadi disebutkan keilmuan, yang kata dasarnya adalah ilmu. Ilmu itu memiliki ciri atau syarat, harus masuk akal atau rasional. Di dalamnya terdiri atas bagian-bagian di mana antar bagian pengetahuan itu saling berhubungan atau sistematis. Dapat diuji dengan pengalaman atau empirik. Itulah tidak ada ilmu akhirat. Karena belum ada orang yang melakukan penelitian ke sana terus balik lagi. Perihal akhirat itu masuk dalam ranah pengetahuan agama. Kemudian yang juga menjadi ciri ilmu itu yakni dapat diberlakukan di mana saja dan kapan saja. Atau universal. Dan tidak ketinggalan yang menjadi ciri khas daripada ilmu itu telah diproses melalui metode ilmiah. Mas Richard tahu sendiri yang dikatakan dengan metode ilmiah itu ya seperti dalam pembuatan karya ilmiah, baik itu tugas, skripsi, tesis, disertasi, berangkat dari fenomena yang ada di latar belakang,
kemudian ditemukan masalahnya. Ya, kalau masih penasaran dengan identifikasi masalah itu, dihubungkan dengan kerangka pemikiran yang sudah mapan, dari situ memunculkan dugaan sementara atau yang disebut dengan hipotesis. Kalau masih penasaran pula dengan hipotesis itu, yang dilanjutkan dengan pembahasan. Dari hasil dari pembahasan itu kemudian menimbulkan fakta. Kesimpulan dari fakta itu yang kemudian menjadi teori. Itu ciri ilmu. Nah, berbeda dengan filsafat. Kalau filsafat yang merupakan pengetahuan yang berasal dari hasil perenungan yang sedalam-dalamnya sampai ke pangkal ulunya. Di situ ia memiliki ciri atau syarat harus sampai dengan berpikir mendasar atau radikal. Kemudian reflektif kritis, mampu untuk menyelidiki apa yang ada di balik suatu pengetahuan atau yang tersembunyi di dalam suatu pengetahuan. Kemudian yang juga menjadi ciri dari filsafat yakni spekulatif, mampu melampaui pengetahuan ilmiah dan berupaya untuk mengadakan suatu kebaruan atau inovatif. Ya, jadi berbeda di antara ilmu dengan filsafat. Ya. Mana ada ilmu filsafat? Mana mau filsafat dibengkeli oleh ilmu? Toh, filsafat itu kan induknya ilmu. Kalau filsafat ilmu ada sebagai cabang filsafat yang menyelidiki dari mana datangnya suatu pengetahuan terhadap ilmu itu. Bagaimana susunan pengetahuan pada ilmu itu. Dan bagaimana kebenaran-kebenaran yang terkandung dalam ilmu itu, kebenaran pengetahuan dalam ilmu tersebut. Jadi itu ya ilmu filsafat ya filsafat. Ya. Nah, tadi ada saya singgung yang dikatakan dengan pengetahuan biasa. Ini juga yang perlu saya sampaikan. Pada kepustakaan Indonesia seringkali mencampur adukan di antara istilah pengetahuan dengan ilmu, sehingga dari sejak SD kita disuguhkan adanya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Kalau di luar tidak, ilmu ya sains, pengetahuan ya knowledge. Menyebut ilmu pengetahuan alam cukup dengan ilmu alam saja. Karena disadari beda antara ilmu dengan pengetahuan itu. Ya kalau ilmu seperti tadi yang sudah disampaikan, terutama memiliki sifat kekhasan yang ilmiah. Kalau pengetahuan ya itu merupakan hasil tangkapan panca indera manusia yang kemudian dijadikan sebagai common sense, kesan yang terbiasa. Misalnya seperti barusan siang tadi, kita makan siang, dihadapkan dengan hidangan makan siang. Tertangkap oleh mata kita, oleh hidung kita, dari mata kita terlihat, dari hidung kita terbauin ya. Terus bergerak pikiran kita, gimana caranya agar supaya makan ini enak? Apa dengan cara mengangkat satu kaki, apa dengan pakai tangan, apa dengan pakai sendok, atau dengan mengaduk-aduk semua kuahnya jadi satu, atau makan nasinya duluan, lauknya akhiran, itu common sense. Ya. Itu belum ilmiah. Jadi itu ya. Tadi terus ditambahkan dari setelah kata filsafat adanya filsafat hukum. Ya, filsafat hukum sebagai cabang dari filsafat ya. Ini merupakan ya hasil perenungan manusia yang sedalam-dalamnya tentang hukum ya. Sampai ke pangkal ulunya, sampai ke intinya, sampai ke dasarnya. Karena dengan ciri filsafat dan filsafat hukum yang sedemikian, tadi Mas Richard menyatakan bagaimana sih untuk mengenalkannya dengan masyarakat. Tadi pula sudah dipahami bagaimana ciri dan syarat filsafat itu. Ya kalau orang
belajar, kemudian memiliki kemampuan filsafat atau filsafat hukum, maka dalam menanggapi suatu peristiwa ataupun peristiwa hukum itu, ia akan melakukan proses perenungan sedalam-dalamnya sampai ke intinya. Nah, kalau orang sampai melakukan perenungan ke titik inti tadi, maka dia akan tahu dengan apa yang menjadi pokok persoalan. Ya. Jadi orangnya tidak mudah untuk diadu domba seperti cebong dan kampret. Ya. Tidak mudah untuk dipengaruhi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya. Kalau orang memiliki kemampuan filsafat ataupun filsafat itu. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan ya, dengan kedalaman perenungan pada filsafat ataupun filsafat hukum itu, maka orang yang menggelutinya dari kedalamannya tersebut bisa saja berjumpa dengan yang terdalam, yakni suara hati. Jadi saya sampaikan bahwa filsafat itu bukan sekedar pekerjaan akal. Di situ penumpahan segenap kekuatan akal, kekuatan karsa, kekuatan rasa, dan kekuatan hati. Dan terdalam ada pada hati. Kalau bersua dengan suara hati, ya maka orang filsafat itu dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan, ya, dalam berbicara, akan berdasarkan suara hati. Tidak bisa dibawa berdasarkan kepentingan. Ataupun memandang kekuasaan dan lain-lain. Orang filsafat harus jujur. Jadi itu ya, intinya tadi sudah saya katakan bahwa yang dikatakan dengan filsafat hukum itu sederhananya merupakan hasil perenungan yang sedalam-dalamnya tentang hukum sampai ke intinya. Intinya yang dimaksud di situ, filsafat hukum memiliki beberapa ruang besar, ya, diantaranya ontologi hukum, menyelidiki apa yang ada pada hukum itu. Kemudian filsafat hukum memiliki ruang besar juga yang namanya epistemologi hukum. Di situ diselidiki tentang bagaimana suatu sumber dari suatu pengetahuan hukum, bagaimana susunan pengetahuan hukum itu, ya dari apa yang ditangkap itu, mau hukum negara, hukum adat, ya. Terus bagaimana tingkat kebenarannya, macam-macam kebenaran pada epistemologi hukum itu. Kemudian filsafat hukum juga memiliki kamar besar yang namanya aksiologi hukum yang menyelidiki nilai-nilai ya, yang mendasari hukum. Dan filsafat hukum juga memiliki ruang besar yang namanya teleologi hukum yang berbicara tentang tujuan hukum. Itulah sekilas ya tentang perkenalan atas filsafat hukum. Gitu, Mas Richard. Terima kasih, Pak Erwin. Untuk teman-teman dan masyarakat, Pak Erwin adalah penulis buku filsafat hukum, buku yang tebal, tetapi dipakai di mana-mana. Saya kira sekarang jadi acuan utama ya untuk filsafat hukum di berbagai perguruan tinggi. Kami di Jogja ini juga memakai buku itu untuk beberapa mata kuliah, Pak. Jadi kalau teman-teman yang tertarik, buku Pak Erwin bisa jadi buku acuan. Beberapa teman mengatakan buku ini buku yang ramah untuk mempelajari filsafat hukum, meskipun tebal, Pak. Karena saya kira buku-buku filsafat nih memang tebal gitu. Mas Richard kuliah di mana di Jogja? Di UGM. Sedang mengambil studi magister. S2. Oh iya. Ya, magister. Gitu. Nanti kami memakai buku Pak Erwin untuk bahkan untuk mata kuliah teori hukum, mata kuliah beberapa mata kuliah yang lain, dari beberapa juga program studi, dan dianggap buku yang ramah karena lebih mudah dipahami daripada buku-buku kebanyakan. Tadi Pak, terkait dengan itu, saya penasaran spesifik, karena saya pernah bertanya pertanyaan yang sama kepada Prof. Bernard Arif Sidarta. Oh iya, begawan filsafat. Bertanya begini, Prof. Arif, kenapa filsafat hukum kok ditaruhnya di semester akhir?
semester 7, semester 8. Kenapa nggak di semester 1? Begitu. Jadi saya ada, dari penjelasan Pak Erwin tadi ada dua kemungkinan. Kalau filsafat hukum itu dipahami di awal, kita bisa melihat hukum lebih jauh, kalaupun nanti kita bisa semester 2, semester 3 udah lebih paham. Atau sebaliknya, karena kita pelajari dulu hukum-hukum teknis, lalu bisa memperdalamnya kemudian di akhir. Apakah begitu, Pak, kemungkinan pembuatan kurikulumnya? Atau kenapa filsafat hukum tuh harus di akhir? Sebab menurut saya harusnya di awal, supaya orang tahu belajar hukum itu tidak mudah. Gitu, Pak. Ya, itu pertanyaan yang memang mendasar, ya. Brilian dan mendasar. Ya. Itulah ya, filsafat hukum tadi kan mengajak untuk menemui kesadaran. Sehingga secara falsafati, ada orang yang tahu kalau ia tahu, itu bagus. Ada orang yang tidak tahu kalau ia tahu, ya, itu disayangkan. Ada orang yang tahu kalau ia tidak tahu, dia tahu. Ada orang tidak tahu kalau ia tidak tahu. Ya, nanti Mas Richard, kalau filsafat hukum itu diletakkan di semester awal, dosen-dosen hukum berikutnya akan repot menghadapi para mahasiswa. Gini ya, kalau menurut pemikiran saya, filsafat hukum itu sebaiknya diletakkan di semester awal. Bukan ini seperti terkesan selama ini dianggap sebagai mata kuliah bulan, diletakkan pada semester akhir. Ya. Sehingga baru kaget waktu semester akhir, oh ini hukum ya. Kalau mata kuliah filsafat hukum itu sudah diletakkan di awal, maka paling tidak para mahasiswa penggiat ilmu hukum di Indonesia ini ya akan kaya dengan pengayaan dari mana dapat memandang hukum itu, dari sudut pandang mana. Kaya dengan ideologi hukum yang Mas Richard mungkin tahu ya, macam-macam aliran atau mazhab dalam filsafat. Dan tidak akan memandang hukum itu secara sempit, picik, dangkal, miskin. Ya, karena sudah disadarkan bertemu dengan mata kuliah filsafat hukum, terlebih bertemu dengan pembahasan di kuliahnya itu mengenai pemikiran hukum progresif, ya, atau critical legal studies. Wow. Maka pada kelangsungan perkuliahan mata kuliah berikutnya itu, dalam yang bersangkutan dalam hal ini mahasiswa itu membuat tugas, dia bisa mencermatinya dari banyak ideologi hukum. Ya. Ya, sementara selama ini kebanyakan pada fakultas hukum atau sekolah tinggi ilmu hukum di Indonesia ini, ya, yang diutamakan itu lebih kepada pembentukan untuk ilmu praktis, ya, untuk menjadikan praktisi hukum, ya. Dan begitu didekatkan dengan cara berpikir positivisme hukum, sehingga sudah kadung terbentuk pada pemikiran mahasiswa itu bahwa yang dikatakan dengan hukum itu sama dengan peraturan. Ya. Jadi padahal hukum itu ya begitu dalam, begitu luas. Ya. Ya, kalau yang ditonjolkan hanya positivisme, ubah saja namanya. Seperti Malaysia kan komit fakulti perundang-undangan. Jadi itu Mas Richard, itu benar. Karena kalau dikatakan benar menurut filsafat, kalau baik saja belum tentu benar, tepat saja belum tentu benar. Itu benar menurut saya kalau filsafat hukum itu diletakkan pada masa awal perkuliahan
agar supaya mahasiswa hukum ini tadi ya memiliki basic yang kuat, kuda-kuda yang kuat untuk terus menelusuri seluk-beluk mengenai hukum itu sampai di semester akhir ya. Dan kalau sudah kadung dikenalkan filsafat hukum, enggan untuk ini, untuk SO atau untuk keluar dari kuliah studi hukum ya, karena sudah jatuh cinta duluan ketemu dengan mata kuliah filsafat hukum. Ya, sedemikian Mas Richard. Terima kasih Pak Erwin. Setelah Prof. Arief itu baru Pak Erwin akhirnya yang menjawab hal yang sama, karena akhirnya saya punya 2 backing sekarang untuk argumentasi. Tadi terkait dengan ini Pak, ada yang menarik, filsafat hukum itu harapannya atau kalaupun orang benar-benar memahami filsafat hukum, di kuliahnya benar-benar mengikuti filsafat hukum dengan betul-betul, bukan hanya seolah-olah belajar di Fakultas Hukum untuk belajar perundang-undangan, hukum positif, atau positivisme hukum, supaya mereka itu tidak jadi orang yang mempermainkan hukum di kemudian hari, di profesi, dan seterusnya. Nah, kita lanjut, Pak. Nah, ini terkait dengan persoalan, segala macam persoalan di 2020 paling tidak, masalah perundang-undangan, masalah penegakan hukum, hak asasi manusia, persoalan diskursus keadilan yang timpang, ada kasus-kasus yang diselesaikan, tapi ada juga kasus-kasus yang seolah-olah tidak mau diselesaikan, misalnya. Bagaimana Bapak melihat ini dalam perspektif filsafat hukum? Apakah ada kaitannya antara mungkin dalam bahasa saya kegagalan orang-orang ini memahami filsafat hukum, atau filsafat hukum diajarkan kepada mereka waktu misalnya mereka di filsafat di Fakultas Hukum? Yang kedua, apakah filsafat hukum masih relevan untuk kita merefleksikan hal-hal kerumitan-kerumitan yang banyak itu tadi, Pak, kalau kita bicara tentang 2020? Oh ya, baik. Tadi yang disampaikan yang pertama tentang bagaimana refleksi pembentukan hukum ataupun penegakan hukum sepanjang tahun 2020 di negeri kita ini, di Indonesia. Saya pikir beragam warnanya. Ada yang berwarna dalam filsafat hukum progresif, seperti dalam pengupayaan pengadaan RUU KUHP. Kemudian yang juga masuk dalam kategori progresif, yakni dalam penegakan hukum di bidang korupsi baru-baru ini, ya, di mana dalam waktu 2 minggu KPK menetapkan 2 menteri sebagai tersangka. Kemudian yang juga saya pandang progresif, yakni dalam penetapan keluarnya PP nomor 70 tahun 2020 tentang penetapan tata cara kebiri kimia, ya. Kemudian ada juga yang warnanya cukup ugal-ugalan, ya, tidak melihat ke spion. Memang metode Omnibus Law sebagai suatu metode yang menselaraskan beberapa peraturan dalam berbagai sektor untuk dijadikan dalam satu peraturan sesuai dengan kepentingan negara yang dianggap penting, ya, itu progresif. Tapi begitu saya mencermati seperti yang ada pada paragraf 3 tentang persetujuan lingkungan dan bab 4 tentang kehutanan, waduh, itu kalau dalam filsafat hukum lingkungan seperti tidak melek ekologi.
ada juga tahun 2020 kemarin yang cukup anomali kalau dicerna sebagai dari sisi logika hukum itu sebagai salah satu cabang dari filsafat hukum, yakni dalam perihal proses penegakan hukum kasus Novel Baswedan, itu anomali. Terus yang cukup menyedihkan dan apalagi namanya ya mengerikan, yakni peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2020 yang lalu dengan tertembaknya 6 orang warga negara Indonesia di kilometer 50 tol Cikampek Jakarta itu. Jadi itu yang dikatakan berwarna menurut saya tadi. Nah, kalau didekati dengan filsafat hukum, kita mulai dari, saya ingat itu Januari masih hangat ya, pembahasan mengenai RUU KUHP. Memang pada akhir 2019 itu sudah begitu mengemuka dalam lalu lintas komunikasi masyarakat Indonesia. Ya, kalau didekati dengan filsafat hukum dalam memandang hukum itu ditarik sampai ke pangkal hulunya akan ketemu dengan nilai. Nilai itu merupakan sesuatu yang berharga. Ya, kalau orang memiliki kemampuan filsafat hukum, jelaslah ia akan sadar bahwasanya KUHP yang berlaku sampai dengan hari ini karena merupakan warisan kolonial penjajah Belanda, jelas dibuat oleh Belanda itu dengan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat Belanda, di mana untuk nilai-nilai hukum yang begitu ditonjolkan pada bangsa Belanda itu ada pada nilai individualisme. Sementara Paul Hayes, jiwa bangsa Indonesia, yang ada pada filsafat hukum bangsa Indonesia, yang dalam nilai hukumnya begitu memandang tinggi keberadaan nilai komunal atau kebersamaan hidup, ya jelas akan tidak sesuai dengan cita rasa keadilan masyarakat Indonesia. Ya. Individualisme ketemu dengan kebersamaan tadi. Ya. Sebagai contoh, seperti yang termaktub pada pasal 284 ayat 1 KUHP. Tahu sendiri Mas Richard, ya. Pada ayat 1-nya itu dipandang telah ada perzinahan itu kalau salah satu pihak terikat di perkawinan. Ya. Gimana kalau sama-sama lajang? Sedangkan dari kacamata leluhur kita dulu, namanya hubungan suami istri di luar pernikahan, itu ya namanya zina. Ya. Nggak harus ada salah satu pihak terikat di perkawinan. Apakah itu cocok? Terus yang kedua, delik aduan. Ya, karena saya ini orang kampung, ya, sering keliling-keliling di daerah-daerah terpencil, ya, melihat atau mendengar dari jika mengemuka peristiwa hukum perzinahan itu sebagai suatu gangguan keseimbangan dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Semestinya masyarakat dapat mengadukannya ke aparat penegak hukum. Ya kalau 284 ayat 2 ya tidak bisa. Gitu. Oh iya, pada kesempatan ini saya mengaturkan turut berduka cita ya atas wafatnya Ketua Panitia Penyusunan RUU KUHP Prof. Muladi barusan. Semoga beliau husnul khotimah. Penyusunan RUU KUHP nasional ini bukannya barang kemarin sore. Sudah dirintis sebelum kita lahir, sebelum Mas Richard lahir, sebelum saya lahir. Sejak tahun 1963. Dengan wafatnya Prof. Muladi ini sudah 18 orang
Begawan Hukum Pidana Indonesia yang tergabung dalam panitia penyusunan RUU KUHP nasional sudah wafat. Nah, jadi itu ya. Kalau memiliki kemampuan filsafat hukum, tarikan hukum itu sebelum hukum ada moral, sebelum moral ada etika, di atas etika dan nilai. Ya akan sadar kalau KUHP saat ini ya, nilainya adalah nilai cita rasa, selera hidup bangsa Belanda, individualisme. Ya. Saya aneh dengan banyak saya katakan banyak pihak yang rame-rame menolak RUU KUHP nasional. Artinya, ya, hendak mempertahankan status quo daripada nilai-nilai hukum bangsa Belanda itu. Akhirnya April 2020 yang lalu, kesepakatan di antara pemerintah dengan DPR RI menunda pembahasan mengenai RUU KUHP nasional itu. Terus Februari 2020, saya ingat waktu itu masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pembahasan RUU Cipta Kerja. Dan akhirnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 awal November. Ya, memang seperti yang saya katakan tadi progresif ya, secara metode. Tapi jika khususnya ya saya pilih, ya memang terdapat beberapa pengaturan pada ketenagakerjaan yang cukup merugikan para pekerja. Ya. Selain itu yang juga sangat signifikan, seperti yang saya katakan tadi, ada pada paragraf 3, persetujuan lingkungan pasal 21. Ya. Untuk mempermudah perizinan lingkungan, ya, maka dihapuslah, ya. Diubah, ditetapkan ketentuan baru yang berkaitan dengan persetujuan lingkungan itu dari yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian mengalir ke paragraf 4 pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu untuk memperlancar investasi, khususnya investasi asing. Maka ketentuan-ketentuan tentang izin berkegiatan di sektor perhutanan yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Kemudian juga tentang ilham ini itu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 berapa itu 13 ya, tentang perusahaan hutan itu diganti. Demi kepentingan ekonomi, ya. Apa salahnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009? Menurut saya itu merupakan undang-undang yang dari hasil filsafat hukum lingkungan yang sudah sistemis ekologis, ya. Dari penamaannya saja lebih mendahulukan kata perlindungan daripada pengelolaan. Ya. Kok ditebas ya, diganti semuanya untuk demi kemudahan dalam persetujuan lingkungan dan izin dalam investasi di sektor perhutanan. Gini ya, kalau didekati dengan filsafat hukum lingkungan, cara berpikir merumuskan peraturan seperti itu artinya masih berada pada cara berpikir filsafat atau paradigma antroposentrisme, ya, mekanistik dan reduksionis yang memandang bahwa dalam keberadaan di antara manusia dengan lingkungan atau hutan itu ya manusia adalah subjek, lingkungan dan hutan itu adalah objek, ya. Karena manusia berakal, lingkungan dan hutan tidak berakal. Lingkungan dan hutan itu baru ada nilainya kalau dikelola oleh manusia. Manusia menjadi pusat segalanya, ya. Sehingga
lingkungan dan hutan itu ya, menjadi objek pemuas kebutuhan atau kepentingan ekonomi manusia, menjadi hamba, menjadi budaknya manusia. Ya, apa tidak belajar dengan bagaimana kerusakan hutan di masa pemerintahan Orde Baru? Habisnya hutan di tempat kami ini, Mas Richard, ya, Sumatera, Kalimantan, itu masa itu dengan paradigma seperti itu. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 itu sudah mulai ekologis, ataupun undang-undang yang dihadirkan pada masa pemerintahan Prof. B.J. Habibie tentang kehutanan itu, PHPH sudah tidak ada lagi, sudah situ. Terus mau kembali lagi ke masa itu. Jangan tanya sama rumput yang bergoyang kalau terjadi bencana terus-menerus, ya. Itu saya sayangkan, itu tidak melek ekologis itu, ya. Pengaturan pada 2 paragraf itu. Dan begitu berbau sistem ekonomi kapitalis, ya, kalau secara filsafat ekonomi. Kemudian ya ini tadi yang sistemis ekologis tadi, ya, itu mestinya memandang keberadaan diri sebagai manusia ini adalah bagian dari alam dan lingkungan seperti itu. Bagaimana untuk dapat masing-masing berkembang, sama-sama berkembang, mestinya seperti itu. Tidak seperti pada paradigma antroposentrisme yang mengutamakan manusia mekanistik, memandang bahwa hutan dan lingkungan itu adalah mesin besar, reduksionis, ya, harus dapat dimanfaatkan. Ngeri bagaimana rezeki generasi anak cucu ke depannya bakal kesulitan melihat hutan kalau dari sistem hukum, substansi hukum pengaturannya saat ini seperti itu. Oke, itu. Kemudian Juli 2020 saya ingat, ya, bergulirnya ini apa namanya, penuntutan dan pemeriksaan perkara Novel Baswedan, ya. Tahu sendiri Mas Richard, ya, jangankan untuk ketemu dengan filsafat hukum determinisme, dari kacamata logika hukum saja, ya, begitu anomali, begitu aneh. Kok sosok penegak hukum sepenting itu, penyidik senior KPK, ya, yang sudah banyak berhasil, ya, mengungkap perkara-perkara besar korupsi di Indonesia ini, menjadi korban dari tindak kekerasan seperti itu. Kok pelakunya hanya dituntut waktu itu oleh JPU-nya itu 1 tahun. Itu saya tulis waktu itu di opini di koran di misalnya, dengan judul Logika Hukum Titipan Diterima JPU Pembela Terdakwa. Terlebih kalau kita berefleksi kepada filsafat hukum determinisme yang mengajarkan bahwa suatu peristiwa hukum itu terjadi tidak serta-merta, akan tetapi terjadi sebagai akibat yang penting, ya. Kalau menggunakan filsafat hukum determinisme yang begitu memandang kepada hubungan kausalitas, ya, tarikannya apa urusan 2 orang itu menyiram air keras ke muka Novel Baswedan? Tarikannya akan sampai ke kuit loker, kepada penyuruh, kepada perayu, atau pelaku utamanya. Ya. Kasihan saya masyarakat Indonesia, ya, disuguhi dengan sandiwara penegakan hukum seperti itu. Rasanya gimana, ya, perasaan ini belajar ilmu hukum disuguhi dengan pemberitaan seperti itu, ya. Sama juga seperti kejadian Munir dulu, ya, seperti itu juga. Jadi itu kalau dekat dengan filsafat hukum, baik secara logika hukum, mau logika hukum deduktif, logika hukum deontologis, logika hukum material, logika hukum modal, tidak akan seperti itu tuntutannya. Kemudian masuk ke ini, ya, akhir. Nah, ini cukup progresif, ya, prestasi menurut saya, penetapan tersangka kepada 2 menteri oleh KPK, ya.
Ya, baru kali ini dalam waktu 2 minggu ya, 2 menteri ditetapkan sebagai tersangka di masa pandemi ini. Terlebih yang perkaranya yang gila itu penyunatan dana bansos 300.000 disunat 10.000 itu ya. Itu kalau diselesaikan dengan logika hukum silogisme Mas Richard ya, pada premis mayornya bisa dikatakan barang siapa yang korupsi pada keadaan pandemi maka akan dapat dihukum mati. Premis minornya menyusul simpulan korupsi pada keadaan tertentu yang namanya masa pandemi. Maka conclusionnya ya simpulan dapat dihukum mati. Ya. Yang pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor itu ya 31 19 ya. Aduh itu gila itu menurut saya. Dan terakhir ya Desember 2020 yang lalu terlepas perbedaan arah politik di antara pemerintah dengan DPI terlepas ya, DPI itu legal standingnya sudah tidak ini lagi. Namun ya pembunuhan 6 orang warga negara Indonesia di kilometer 50 tol Cikampek Jakarta itu. Ya saya tidak bisa ngomongkan yang 6 orang anggota EPI ya, karena kata Prof. Mahfud, EPI itu secara legal standing ya sudah tidak ada lagi dari sejak tahun 2019. Itu kan peristiwa hukumnya 7 Desember 2020. Jadi 6 orang warga negara Indonesia. Itu begini Mas. Kalau secara filsafat hukum, tugas hukum itu yakni untuk penyelenggaraan kekuasaan yang manusiawi. Saya baca di Tempo, saya nonton di TV ada rekaman suara yang ngomong sampai ampun Pak. Sudah keluar 2 kata itu, ampun Pak, masih ditembak juga. Manusiawi itu. Itu gila. Terus, aduh gimana, nyes rasanya baca pasal 28A, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Tiap-tiap orang, bukan tiap-tiap warga negara ya, tiap-tiap orang berhak untuk hidup dan untuk mempertahankan kehidupannya. Berhak untuk hidup, ampun Pak, masih ditembak. Saya hanya murni mencermatinya secara filsafat hukum ini ya. Jadi pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya sekedar macan kertas. Kalau seperti itu. Ya, hukum secara falsafati itu ya, baru dapat dimengerti kalau merupakan hasil niat manusia. Hasil niat manusia untuk perwujudan kehidupan bersama. Ya. Kalau memang berdasarkan moral. Urusan moral tahu sendiri ya, urusan baik dan buruk. Kok sampai rabu nalar seperti itu? Apa tidak terbayang ya dengan bagaimana perasaan para ibu dari 6 orang warga negara Indonesia yang ditembak itu yang sudah melahirkannya, sudah membesarkannya, ya. Itu menyesal sekali itu kalau menurut saya. Jadi itu kalau berefleksi kepada penegakan hukum sepanjang tahun 2020 yang lalu ya, yang misalnya yang menurut hemat saya yang membuka ya. Terus tadi yang kedua Mas Richard itu dalam kaitannya dengan bagaimana keberlanjutannya atau apa tadi? Iya Pak, jadi tadi dari 2020 lalu kemudian bagaimana filsafat hukum merefleksikan ke depan. Apakah masih ada harapan itu? Apakah filsafat hukum masih bisa memberikan optimisme pada masyarakat bahwa ya penegakan yang segala macam Bapak sebutkan tadi itu kita sepakat kalau saya beberapa kali nulis itu saya bilang kebobrokan bahasanya. Kebobrokan itu di berbagai macam sisi gitu.
Lalu apakah filsafat hukum masih bisa memberikan optimisme kepada kita melihat kerusakan-kerusakan itu, Pak, di tahun ini? Oh ya, ya sesuai dengan judul bincang-bincang kita ini ya, bagaimana arah gerak hukum tahun 2021 ini. Ya kalau optimisme, ya, sinyal optimisme ya masih ada. Saya pikir otoritas yang berdaulat untuk pemancangan atau perguliran sampai dengan akhir tahun 2021 ke depan akan menggunakan politik hukum dengan pendekatan filsafat hukum yang double track system. Ya. Pada track yang pertama, jalur yang pertama, ya, tetap berupaya untuk menampilkan bagaimana cara berpikir hukum progresif yang ditemani dengan cara berpikir mazhab utilitarian. Ya, mazhab utilitarian itu sebagai ajaran hukum yang mengedepankan kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang, ya, dan juga akan menggandeng aliran sosiological jurisprudence yang roh utamanya itu yakni untuk bagaimana dapat menjaga keseimbangan di antara kepentingan kekuasaan dan kepentingan masyarakat. Ya, saya cermati dari bakal pembentukan hukum, kalaupun belum ditetapkan, ya baru usulan dari 38 RUU prioritas untuk tahun 2021. Ya, itu ada warna progresif, utilitarian, dan sosiological jurisprudence seperti yang ada pada RUU ini apa namanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang penanggulangan bencana. Kemudian juga yang mungkin bakal progresif itu RUU tentang penghapusan kekerasan seksual, RUU tentang pembantu rumah tangga, RUU tentang perlindungan data pribadi, kemudian RUU tentang pembinaan haluan ideologi Pancasila, dan juga yang begitu penting yakni RUU tentang masyarakat hukum adat. Itu optimisme yang saya bilang tadi, percikan atau sinyal optimisme masih ada di situ untuk RUU yang diusulkan untuk dapat menjadi prioritas itu tadi. Namun pada track atau jalur yang kedua, tadi kan double track system, di situ masih ada aroma, ya, untuk bagaimana mempertahankan status quo, ya, untuk mempertahankan kedudukan nikmat kekuasaan seperti yang ada pada RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu bakal berubah. Kemudian yang juga beraromakan hegemoni positivisme hukum untuk status quo ini tadi ada pada RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, ya. Itu kental aromanya, dan tidak ketinggalan mengusul dari korban sebelumnya kan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, kemudian ini 41/1999 tentang kehutanan dan rekan-rekannya itu tadi. Satu lagi yang juga bakal menghambat investasi dan akan dibahas ini sudah diusulkan tentang RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Jadi saya pikir akan menggunakan dua kaki seperti itu, ya, untuk bagaimana pembentukan hukum dan penegakan hukum. Begitupun juga penegakan hukum dalam aroma politik hukum dengan pendekatan filsafat hukum yang seperti itu tadi, ya. Ya, kalau Mas Richard bilang
ini apa namanya tadi optimisme. Ya oke lah ya, kalau mau menggunakan pendekatan positivisme hukum ataupun yang track satunya lagi tadi progresif, utilitarian, sosiological jurisprudence, tapi juga sejatinya hendaknya kembali ke filsafat hukum Pancasila. Kalau berbicara mengenai filsafat hukum Pancasila ya senantiasa dihubungkan dengan 5 silanya itu. Mestinya dalam pembentukan hukum itu harus dapat mengandung kecerdasan spiritual, baik pada aspek religi ataupun moral. Semestinya produk hukum pada legislasi itu ya memang memandang bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, ya, memanusiakan manusia. Kalau memandang kepada sila ketiga, hendaknya warna corak daripada produk hukum itu mengakomodir pluralisme dan mengutamakan kepentingan nasionalisme Indonesia. Kalau berkaca kepada filsafat hukum Pancasila di sila keempat, ya, di situ hendaknya letakkan atas kepentingan dalam produk hukum itu mengutamakan kerakyatan atau kepentingan rakyat. Dan kalau berefleksi kepada sila kelima, hendaknya produk hukum itu tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Ya. Nah itu kalau mau optimisme, mau sadar, ya, baik untuk pembentukan hukum ataupun penegakan hukum, ya. Kalau berkaca kepada filsafat hukum Pancasila itu tadi, ya akan sadar, akan paham ya, tentang bagaimana sebaiknya dalam penyelenggaraan Indonesia itu. Siap, Pak Erwin. Tadi kalau dari yang Pak Erwin jelaskan, baik yang tahun 2020 maupun yang 2021, saya lalu dari riset itu lalu ada yang dibilang oleh Léon Dugois dari Prancis, filsuf Prancis yang mengatakan kalau filsafat itu bertugas untuk menelaah dan akan sangat berkaitan pada 3 hal. Yang pertama, tujuan-tujuan di masyarakat. Yang kedua, masalah-masalah hak asasi manusia, dan kemudian tentang kodrat alam. Tadi berkaitan dengan tujuan-tujuan masyarakat, RUU KUHP, RUU PKS juga disinggung oleh Pak Erwin. Hak asasi manusia, kita bicara juga banyak hal tadi tentang beberapa undang-undang yang sangat berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Yang terakhir tentang kodrat alam, dan juga mungkin saya kira akan berkaitan dengan tadi yang disebutkan pembahasan tentang undang-undang lingkungan, ekologis, dan kesadaran bahwa kita selama ini pendekatan pada hukum lingkungan atau regulasi-regulasi lingkungan itu pada antroposentrisme, manusia yang utama. Nah itu mungkin menurut saya yang penting untuk diperhatikan oleh pengambil kebijakan, oleh siapa saja di DPR misalnya yang membuat hukum-hukum itu untuk ke depan memperhatikan hal-hal ini. Dan saya kira itu mungkin secara teknis jangan hanya kalau bagi saya itu jangan ahli-ahli hukum pidana saja, ahli-ahli hukum perdata saja. Mungkin harus lebih banyak ya Pak ahli-ahli filsafat hukum semacam Dr. Erwin harus dihadirkan pada dengar-dengar pendapat pembuatan undang-undang itu supaya pendekatannya jangan semata-mata teknis melulu begitu. Kalau saya pikir kalau tadi dari perbincangan dengan Pak Erwin itu ternyata masalahnya itu tidak secetek hanya kalau lingkungan itu pokoknya ada penegakan hukum kalau terjadi pada kerusakan lingkungan. Tetapi kan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan, apa yang harus dilakukan atau yang mendasari atau menjiwai sebuah regulasi perlindungan lingkungan, berarti itu lebih pada pendekatan ekologis, itu yang mungkin selama ini lost Pak dari pembentukan perundang-perundang kita maupun penegakan hukum kita. Pak Erwin, waktunya agak cukup mepet, tetapi saya sebelum ada satu pertanyaan Pak, saya ingin bertanya sama Bapak, bagaimana tahun 2021 ini, khususnya pesan Bapak untuk sarjana-sarjana hukum itu, mereka pasti belajar filsafat hukum, lalu mengimplementasikan ilmu-ilmu filsafat hukum itu, sumbangsih filsafat hukum yang selama ini mereka pegang itu,
terhadap profesi mereka, apapun itu, untuk pembenahan keseluruhan diskursus hukum kita di masyarakat, supaya masyarakat ini nggak jengah begitu, ngelihat hukum ini kok ya jadi kayak mainannya sarjana-sarjana hukum begitu. Enggak. Ya, baik. Ya, bagi para praktisi hukum yang sudah dilabeli dengan status officium nobile, profesi yang mulia. Namanya mulia itu harus dapat sampai kepada hakikatnya. Artinya orangnya itu, kalau mau dikatakan mulia, hikmat kebijaksanaan. Kalau hikmat kebijaksanaan itu artinya sudah sampai kepada filsafat. Begitupun yang dikatakan oleh Mas Richard, para pengambil kebijakan atau anggota DPR RI atau DPD RI dalam pengadaan undang-undang itu, untuk berefleksi bahwa keberadaan mereka itu ada pada sila keempat, yakni terutama ada pada urusan hikmat kebijaksanaan. Hikmat itu yakni mampu untuk mengoptimalkan kekuatan akal dan kekuatan hati. Kebijaksanaan itu untuk dapat sampai kepada kebenaran. Kebenaran itu baik dan tepat. Ya. Tapi gimana pula ini demokrasi yang berlangsung di negara kita seperti ini? Baiknya kalau menurut saya, untuk para pihak yang akan menjadi anggota DPR RI atau DPD RI ataupun DPRD itu, ya, negara ini mengadakan dulu sekolah tinggi ilmu legislatif negeri. Kuliah dulu di situ, paham dengan fungsi legislasi, fungsi kontrol, fungsi fungsi anggaran, fungsi deliberatif, ya, fungsi representatif, ya, baru duduk di situ, ya, agar supaya masyarakat tidak disuguhkan dengan hidangan yang aneh. Jadi yang bisa mencalonkan diri untuk ikut DPR RI, pemilihannya tetap, tapi merupakan alumnus dari Sekolah Tinggi Ilmu Legislatif Negeri seluruh Indonesia. Ya. Agar nggak sembarangan yang duduk-duduk di situ. Ya. Seperti anggota DPR RI tahun 1952, orang hebat-hebat semua. Sutomo, saudara siapa itu, Amir Saripudin, Latu Marhari, Juanda, dan lain-lain. Orang-orang hebat semua. Sekarang ini ya, sedih saya. Oke, kembali ke fokus pernyataannya tadi ya. Ya, suatu keharusan bagi para praktisi hukum untuk mampu bertelusur ke filsafat hukum. Dalam filsafat hukum ada kamar ontologi. Pada ontologi hukum diselidiki bagaimana substansi hukum dan aksidensi hukum. Lantas dihubungkan. Lantas kemudian untuk kepentingan praktis akan ketemu dengan pokok persoalan dari suatu peristiwa hukum. Jadi memang pokok persoalannya itu didapat dari secara inti. Ya. Dan masyarakat juga akan memandangnya masuk akal. Kemudian para praktisi hukum itu, kalau memang masuk ke kamar epistemologi hukum, ya, di situ ada logika hukum, ada dialektika hukum, ada filsafat ilmu. Nanti dululah yang filsafat ilmu, paling tidak logika hukum dan ini ya, dialektika hukum ya. Ya, dalam taktik-taktik itu seperti terjadi kekosongan hukum, apalagi benturan antar norma hukum, ya, kekaburan hukum, kan menggunakan asas hukum. Asas hukum itu pembahasan filsafat hukum. Kalau terjadi kekosongan hukum, maka ada prinsip-prinsip umum dalam hukum itu yang disebut dengan ius surya motif. Hakim dianggap tahu. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara. Hakim harus mampu menemukan itu. Kemudian kalau terjadi benturan antar norma hukum, tahu sendiri Mas Richard kan, kalau ini apa namanya posteriori, drohat legi, priori, ada lex specialis, drohat legi, generalis, ya, undang-undang yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku umum. Yang pertama tadi undang-undang yang berlaku belakangan, kemudian menggantikan undang-undang yang berlaku terdahulu. Kemudian ada juga yang dikatakan dengan lex superior, drohat legi inferior, undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya menggantikan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya, ya. Itu filsafat hukum, harus paham praktisi hukum. Kemudian ada logika deontologis, logika hukum deontologis, ya.
Di situ logika hukum yang mengajarkan tentang bagaimana hubungan di antara kondisi dengan konsekuensi. Ya. Dalam membaca materi muatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain itu, ya, kalau praktisi hukum itu memiliki kemampuan filsafat hukum, dia akan tahu, misalnya pejabat pemerintahan yang memiliki konflik kepentingan seperti yang ada pada pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pejabat administrasi pemerintahan yang memiliki konflik kepentingan dilarang untuk mengambil keputusan ataupun tindakan. Jika melanggar, maka akan dikenai dengan hukuman administrasi berat. Nah, di situ akan ketahuan di mana kondisi dan konsekuensi. Logika hukum modal, termasuk juga dalam urusan pidana. Logika hukum modal, misalnya, modal itu maksudnya dari runutan materinya itu. Pencurinya tidak ditemukan. Bukti permulaan yang cukup tidak ada. Kemudian tidak ada tanda-tanda pencurian. Artinya bukan pencurian, hilang, kehilangan. Nah, itu logika hukum yang ada pada ranah filsafat hukum. Logika hukum itu adalah filsafat hukum. Begitupun misalnya ini tadi Mas Richard nanya pada kepentingan praktis yang dapat digunakan dari filsafat hukum, dialektika hukum. Misalnya pemerintah saat ini mengalami kebingungan dengan adanya taman nasional yang dihuni oleh masyarakat suku pedalaman. Seperti kalau kami di Sumatera ini ada pada ini Taman Nasional Bukit 12, itu dihuni oleh masyarakat suku anak dalam atau suku orang rimba. Padahal di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistem yang begitu di PP tentang taman nasional, ya, taman nasional tidak boleh ada kegiatan manusia, ya. Begitupun juga pada beberapa taman nasional lain seperti di Kalimantan, ya, Taman Bukit Baka, Bukit Raya. Terjadi kebingungan hukum. Pada satu sisi negara punya hak menguasai yang disebut dengan HMN, hak menguasai negara. Sisi lain masyarakat suku pedalaman atau masyarakat hukum adat yang tadi, sebelum ada negara mereka sudah ada hak wilayah atas hutan itu. Ya didialekkan, dialektika itu kan filsafat dialog yang mendialekkan antara tesa dengan antitesa untuk dapat menghadirkan sintesa, ya. Dialogkan antara HMN dengan hak menguasai negara dengan hak wilayah tadi. Bisa jadi silogismenya akan dijawab dengan adanya kebijakan dalam undang-undang yang baru dengan nama Taman Nasional Adat, ya. Itu dialektika hukum. Sangat penting filsafat hukum itu kalau punya kemampuan itu. Terus pada kamar aksiologi hukum, tadi kan kamar epistemologi hukum. Kamar aksiologi hukum Mas Richard kan tahu namanya nilai antinomi, ya, yakni pasangan nilai yang saling berhadapan untuk saling membatasi, kemudian dapat menghadirkan harmoni, ya, bukan untuk saling menaklukkan. Misalnya dalam menghadapi segala sesuatu yang mau dalam persoalan pada pembentukan hukum ataupun penegakan hukum di masyarakat, di lapangan, ya, legislator ataupun aparat penegak hukum dalam menempatkan diri pada situasi yang konkret itu, ia bisa menggunakan cara berpikir nilai antinomi. Tahu sendiri, Mas Richard, ya, bagaimana pasangan nilai antinomi misalnya antara nilai kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, maka akan dapat menghadirkan nilai keadilan, ya. Kalau terlalu kepastian hukum tidak baik, kalau terlalu banyak mikir untuk kesebandingan saja juga tidak baik, tidak punya dasar, butuh dihubungkan agar supaya dapat menghadirkan keadilan. Begitupun misalnya di antara kebebasan pasangan nilai di antara nilai kebebasan dengan nilai ketertiban. Kalau terlalu bebas tidak baik cara berpikir sebelum produk hukum itu keluar. Kalau terlalu bebas bisa anarki. Tapi kalau terlalu tertib bisa juga otoriter. Bagaimana diantinomikan, ya, agar dapat menampilkan nilai yang disebut dengan kedamaian. Atau misalnya di antara nilai keketatan hukum dengan kefleksibelan hukum, ya, terlalu ketat tidak baik.
Terlalu fleksibel juga tidak baik. Butuh dihubungkan nilai antinomi di antara kedua yang tadi. Kemudian dapat menghadirkan kewibawaan hukum, ya, nilai kewibawaan hukum. Atau antara nilai proteksi hukum dengan restriksi hukum. Kalau diantinomikan akan dapat menghadirkan nilai kemantapan. Kalau menoleh kepada nilai-nilai hukum konservatif, ya, peninggalan nenek moyang secara tradisional turun-temurun, itu harus diperhitungkan. Tapi berhadapan dengan nilai kebaruan, butuh pengetahuan baru termasuk dari luar. Ya kalau terlalu dipilih salah satu, ya itu ya kurang, ya ada yang kurangnya. Kalau dihubungkan, maka akan terjadi perkembangan hukum yang berkembang baik secara kualitatif ataupun kuantitatif, ya. Jadi apalagi teleologi hukum, kata Mas Richard tadi, kan gimana sih untuk kepentingan praktisi hukum? Ya, seorang praktisi hukum harus tahu dengan salah satu kamar lagi di filsafat hukum yang namanya teleologi hukum, ya, tentang tujuan hukum. Ya. Jika berhadapan di antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, dengan apa ini keseimbangan antara kepentingan penguasa dengan kepentingan masyarakat, atau sampai ke nirwana keadilan, ya. Yang namanya pada putusan pengadilan saja kan sudah beraromakan filsafat hukum demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi banyak sekali faedahnya, gunanya, ya, bagi praktisi hukum jika memiliki modalitas filsafat hukum, ya, dalam mencermati segala peristiwa hukum ataupun menyusunnya dalam pertimbangan hukum, ya, bagaimana selayaknya menempatkan susunan kerangka pemikiran itu, ya. Banyak yang dapat dipetik dari filsafat hukum. Baik, Pak Erwin. Ada pertanyaan yang menarik menurut saya, Pak. Ya. Pertanyaannya begini. Pak, saya hendak bertanya terkait penegakan hukum berhati nurani atau progresif. Sampai mana hal tersebut relevan? Karena jika ditafsirkan secara serampangan, bukankah itu artinya pemberangusan kepastian hukum? Oh iya. Maksud daripada inversi cara berpikir progresif, ya, dalam hukum itu, ya, ke dalam praktik hukum, ya. Itu maksudnya bukannya dengan cara serampangan, seperti dalam agenda baik pemerintah RI ataupun DPR RI saat ini, yakni aromanya ke positivisme, memasukkannya ke undang-undang terlebih dahulu. Ya. Beda kalau tidak ada dasar hukumnya, bisa jadi dengan menggunakan itu, ya, dengan menggunakan progresif, ya. Tapi kalau selagi masih ada aturannya, ya, seperti pada asas legalitas itu, ya itu dulu, ya, diikuti. Ya, kalau terjadi kekosongan hukum, kekaburan hukum, ya bisa dengan menggunakan cara berpikir gerakan pemikiran hukum progresif tadi, ya. Dan kalau selagi tidak dilanggar, ya, tidak melanggar kepastian hukum, ya bisa saja, ya, kalau memang itu daripada aparatur penegak hukum, ya. Sebentar Pak Erwin. Mungkin 400.000 tinggal kasih KTP sama SKD, coba. Bentar. Ya, nih, lihat. Olivia, mohon di-mute. Anda mengganggu sekali nih. Ya, audionya Mas Richard, suaranya. Ya, maaf Pak Erwin. Tadi ada ini, tolong bisa dilanjutkan Pak Erwin. Oke, ya. Ya gini, ya. Yang dikatakan dengan cara berpikir hukum progresif itu, ya. Pertama, dalam penempatan pandangan bahwa manusia itu bukan
bukan untuk hukum. Hukum itu untuk manusia. Jadi kalau sudah digodok pada legislasi dengan cara berpikir seperti itu, ya masuk. Kemudian hukum harus berdasarkan kecerdasan spiritual, termasuk urusan moral ataupun religi. Itu kecerdasan spiritual yang ditampilkan oleh mantan Hakim Agung ini dari Jogja, Artijo Alkausar, ya. Itu kecerdasan spiritual dan tidak melanggar kepastian hukum, ya. Dan memang haknya Pak Hakim Agung saat itu untuk mendobelkan hukuman dan harus memandang nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, ya. Saya pikir kalau paham dengan prinsip-prinsip ajaran hukum progresif, bukan suka-suka, ya, tidak bisa disebut serampangan, ya, bahwa hukum itu untuk manusia, kemudian hukum harus dapat menjangkau kecerdasan spiritual, kemudian menentang status quo seperti orang-orang yang masih mau bertahan dengan KUHP Belanda ini. Kalau progresif tidak kena itu. Saya pikir panitia dari tahun 1963 sampai dengan rombongan Prof. Muladi ini itu progresif. Mau disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat Indonesia. Seperti tentang perzinahan itu sudah diatur pada RUU KUHP nasional itu yang lajang bisa dikenai hukuman. Ya. Tapi masih nyaman dengan KUHP peninggalan Belanda. Kemudian lagi harus disesuaikan dengan kebudayaan. Itu ajaran pemikiran hukum progresif. Jadi kalau orang memahami yang dimaksud progresif itu adalah terobosan, asal sensasional, asal beda, ya. Enggak, harus memperhatikan prinsip-prinsip itu tadi, ya. Enggak bisa serampangan, ya. Jadi kalau selagi masih ada diatur dalam kepastian hukum, ada dasar hukumnya, ya itu yang dipakai. Maksud progresif itu kalau terjadi adanya diskresi atau kebuntuan hukum, kalau perlu diskresi maksudnya, atau ada kekosongan hukum, atau tidak ada yang mengatur tapi adilnya, baiknya seperti itu, maka diadakan bentuk penegakan hukum yang lebih. Saya tidak sepakat, ya, kalau memang penerapan cara berpikir hukum progresif itu ke dalam praktik pembentukan hukum atau penegakan hukum, ya, jika memang menuruti prinsip-prinsip, ya, ajaran dari gerakan pemikiran hukum progresif, buah karya Begawan Hukum Indonesia Prof. Sacipto Raharjo, ya, itu bukan serampangan. Saya pikir seperti itu, Mas Eja. Sepakat, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Ada satu pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya untuk menutup supaya kelihatannya tidak terlalu berat diskusi siang hari ini. Yang pertanyaannya begini, Pak. Pak, bagaimana cara akademisi atau pendidik hukum, dosen mungkin maksudnya, mendorong mahasiswa atau pelajar hukum tertarik untuk mempelajari filsafat hukum di luar dari kewajiban perkuliahan di kampus? Ya, pertama-tama saya pikir, ya, dosen hukum yang bersangkutan itu meletakkan pengetahuan bahwa ilmu hukum itu lahir dari teori hukum. Ya. Teori hukum lahir dari filsafat hukum. Jadi apapun, ya, lapangan tata hukum, mata kuliahnya yang tampilkan ke mahasiswa itu, kenalkan dulu tarikan awalnya yang ada pada nilai filsafat hukumnya. Ya. Nah, perihal tentang kata Mas Richard, apakah metodenya itu di luar perkuliahan, ya bisa jadi, ya. Apa misalnya diajak ke alam terbuka yang kental dengan nuansa ekologis, atau diajak ke perkampungan kumuh, ya. Di situ akan membuat tersentuh mereka, ya, sehingga mereka berminat untuk melanjutkan pelajaran pada mata kuliah tertentu itu, karena sudah tahu tarikan awal filsafatnya seperti itu. Semestinya seperti ini.
Sehingga kita mempelajari ini ya berdasarkan garis seperti ini, karena sudah tahu kenyataannya, faktanya di masyarakat seperti itu. Bisa jadi diajak ke alam terbuka lingkungan lebih dalam lagi ya. Kemudian dia menyadari bahwasanya hukum itu harus mengadopsi ajaran gerak alam. Alam itu selalu mengajarkan keseimbangan. Jadi hendaknya hukum itu dapat menampilkan keseimbangan. Wah, itu luar biasa kalau sampai mengenalkan pada mahasiswa seperti itu. Ya. Alam ini senantiasa mengajar keseimbangan. Kalau keseimbangan tidak terjadi, maka bencana yang akan muncul. Dia kenal dengan aliran hukum kodrat kalau seperti itu. Ya. Itu banyak metode yang bisa dipakai ya bagi dosen-dosen hukum pada mata kuliah hukum apa saja pada lapangan data hukum ya, yang bagaimana untuk terlebih dahulu memperkenalkan aroma filsafat hukumnya dulu ya, baru kemudian mereka akan tambah semangat ya untuk studi, untuk belajar daripada mata kuliah tadi karena sudah memegang filsafatnya. Itu sederhananya Mas Richard ya. Saya belum berpikir kalau belum merenungkan bagaimana kalau untuk per mata kuliah ya pertama-tama menggunakan filsafat hukumnya dan bagaimana metodenya itu saya belum memikirkannya secara mendalam. Ya. Saya kira seperti itu. Pak Erwin, Pak Dr. Muhammad Erwin, terima kasih sekali waktunya. Saya tidak perlu menyimpulkan karena semuanya penting, gitu. Jadi teman-teman yang mengikuti diskusi ini atau yang kemudian nanti akan menonton kembali di siaran ulangnya, saya kira sudah mendapat banyak. Ini kalau di kampus mungkin 4 SKS. Jadi tentang filsafat hukum yang dibuat secara lebih mudah untuk kita pahami bagi yang awam. Pak Dr. Erwin, sekali lagi mewakili teman-teman dari Legal Talk Society, terima kasih sekali waktunya, maaf mengganggu. Ke depan mungkin bisa bekerja sama kembali, mengundang Bapak Erwin dalam beberapa kesempatan ke depan, dan semoga Pak Erwin dan keluarga sehat selalu, sukses dalam karir dan pekerjaan, dan juga teman-teman yang mengikuti kegiatan ini, terima kasih untuk waktunya, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf atas kesalahan yang mungkin ada dari perkataan-perkataan yang tadi, dan segala macam teknis, kami akan berusaha memperbaiki.